Dengarkan informasi Mr. Mimin kali ini. Jangan lupa beri dukungan kepada Mr. Mimin untuk terus memberikan informasi bermanfaat dengan cara klik like dan subscribe. Baik kakak semua yang sedang menunggu jadwal seleksi kompetensi dasar CPNS, sampai dengan saat ini jadwal dari Badan Kepegawaian Negara yang disampaikan kepada setiap instansi itu masih belum komplit. Jadi untuk surat sudah ada, namun jadwal atau sesi masih ada beberapa yang belum terisi. Jadi mohon kesabaran dari kakak semua untuk menunggu jadwal ini selesai dan akan kemudian di-share oleh instansi. Untuk pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dalam pengumuman pada huruf D tata cara pendaftaran, angka 7 untuk huruf I, pada huruf I disampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM aktif bekerja sampai sekarang pada instansi pemerintah tempat mendaftar. Artinya, tenaga honorer yang aktif bekerja pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Bukan disebutkan pada unit kerja yang dilamar. Jadi SPTJM tetap ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tempat yang bersangkutan mengabdi atau menjadi tenaga honorer. Ditandatangani di atas materai oleh pimpinan unit kerja tempat tenaga honorer tersebut mengabdi, bukan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tempat atau unit kerja di mana jabatan akan dilamar. Namun apabila tenaga honorer tersebut melamar pada jabatan di unit kerja tempat tenaga honorer tersebut mengabdi, maka yang menandatangani SPTJM yang bersangkutan tetap adalah pimpinan di unit kerja tersebut. Selanjutnya disebutkan untuk pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN BKN ataupun tidak terdaftar sebagai XK2 boleh mendaftar, namun pada tahap 2 minimal memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Penjelasan lain terkait pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus Kabupaten Donggala bisa dilihat pada video-video sebelumnya yang sudah di-share melalui channel ini. Silahkan like channel ini, subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada kakak semua yang telah memberikan like dan subscribe channel ini, Mimin ucapkan terima kasih. Segala pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom komentar pada video ini. Kemudian, apabila kakak, bapak, ibu semua mendaftar pada satu jabatan, namun pada saat melakukan input atau mencari jabatan pada unit kerja yang dimaksud tidak ditemukan, maka pastikan dulu pertama jabatan atau unit penempatan dari jabatan yang bapak ibu mau lamar. Yang pertama itu pastikan unit penempatan tempat bapak ibu akan mendaftar. Kemudian pilih pendidikan sesuai dengan
yang tercantum pada formasi. Pilih pendidikan yang tercantum pada kualifikasi pendidikan dari jabatan yang Bapak Ibu mau lamar. Misalkan pamong belajar ahli pertama. Pastikan pendidikan yang Bapak Ibu pilih adalah pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk jabatan yang ada pada formasi. Karena apabila Bapak Ibu memilih pendidikan di luar dari kualifikasi pendidikan yang ditetapkan pada satu jabatan, ini misalnya jabatan pamong belajar ahli pertama, maka kita atau Bapak Ibu semua tidak akan menemukan unit penempatan untuk jabatan yang Bapak Ibu akan lamar. Jadi sekali lagi, pastikan unit kerja dari jabatan yang akan Bapak Ibu lamar. Kemudian pastikan kualifikasi pendidikan yang Bapak Ibu Kakak semua pilih sesuai dengan jabatan yang akan dilamar pada unit kerja yang dipilih. Sebab jika tidak memilih pendidikan yang ditentukan, maka unit kerja yang akan dilamar dari jabatan yang ditentukan tidak akan ditemukan.